Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang pengantar HTML. Jadi apa itu HTML? Sebelum kita masuk ke sana, di teori kita juga sudah membahas bagaimana tentang pengantar website itu sendiri. Jadi ada konsep dari website dan juga internet. Website itu merupakan ruang informasi ya, di mana sumber-sumber daya yang berguna atau diidentifikasikan oleh pengelola global yang disebut Uniform Resource Identifier. Nah, di sini mungkin sudah dipahami juga bahwa bentuk-bentuk website teman-teman seperti apa, baik dari website mungkin dari penyedia layanan, kemudian juga ada juga website-website hiburan, ada juga website untuk informasi dan sebagainya. Nah, dari situ masifnya atau menjadi menjadi web based platform, walaupun sekarang di era mobile platform, tetap menjadi salah satu hal yang uh, fundamental, karena memang banyak sekali uh, penyedia yang masih mengandalkan fleksibilitas dari website itu sendiri, karena baik bisa diakses di iOS ketika mobile platform ataupun di Android platform ataupun juga di desktop ataupun di laptop dan sebagainya. Kemudian dari situ memang menjadi masih penting sekali kita bisa memahami bagaimana membangun atau merancang sebuah website. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu di desain dan pemrograman web. Di mata kuliah ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita fokus ke dasar-dasar dari pemrograman web itu sendiri. Nah, di sini nanti akan fokus di HTML dan juga CSS-nya. Bagaimana meramu, jadi lebih ke front end-nya ya. Nah, sedikit juga kita nanti akan sampaikan dari logic-logic, mungkin nanti akan ada sedikit introduction ke sana. Tapi pada fokusnya kita memang akan membahas tentang HTML dan juga CSS. Sebelum ke situ, dari cara atau tools atau utility yang kita perlukan untuk membuat atau membangun sebuah website, kita perlu text editor. Apa itu text editor? Jadi text editor itu di sini digunakan untuk membantu penulisan kode dalam pembuatan website. Jadi text editor di sini ada banyak jenisnya yang mungkin teman-teman sudah pernah gunakan, mungkin dulu di semester 1 sudah bertemu juga dengan saya di algoritma dan pemrograman, kita menggunakan Dev C++ ketika kita belajar tentang C++. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa menggunakan Notepad++ ataupun Sublime Text Editor, ataupun saya lebih menyarankan ke yang terakhir ya, di opsi Visual Studio Code. Nanti kita bertemu juga di mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana membangun sebuah programming yang berbasis objek. Dan di situ nanti saya juga akan arahkan teman-teman untuk menggunakan Visual Studio Code ketika mau bisa digunakan, karena memang baseline atau basic kenapa saya menyarankan itu di VS Code ini nanti teman-teman bisa multi platform, bahasa pemrogramannya bisa banyak, lebih universal, kemudian juga bisa menggunakan untuk bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Ketika nanti teman-teman sudah terbiasa menggunakan VS Code, ya ini hanya preferensi pribadi saya sendiri, untuk teman-teman nanti mungkin bisa menyesuaikan juga dengan jenis text editornya. Tapi kalau untuk membantu kemudahan nanti bisa menggunakan VS Code, karena kita juga akan integrasikan itu di mata kuliah yang lain, kita akan gunakan, maksudnya dari kita akan gunakan hal yang sama atau tools yang sama, jadi inline dan juga tidak membuat mungkin bingung dengan jenis text editor yang lain. Oke, itu dari text editornya, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan text editor yang akan digunakan. Nah, di sini saya sarankan untuk VS Code atau Visual Studio Code. Kemudian dari HTML itu sendiri, kita akan belajar bagaimana mendefinisikan sebuah HTML. HTML di sini nanti digunakan atau didefinisikan biasanya menggunakan tag HTML, kemudian head untuk isi dari dari awal ya, untuk kemudian body itu inti dari web body-nya. Kemudian dari susunan tersebut akan membentuk sebuah dokumen HTML. Langkahnya yang pertama adalah buka text editor dokumen HTML-nya, kita bisa gunakan VS Code-nya. Kemudian kita buat script sederhana sesuai kebutuhan, kemudian disimpan dalam format ekstensi.html.
Kemudian kita bisa sesuaikan juga di direktorinya, path direktorinya di mana. Kemudian untuk melihat hasil dari dokumen HTML yang telah dibuat, nanti dapat dibuka dokumen tersebut. Bisa kita double klik, misalkan seperti ini ya, saya contohkan untuk dokumen HTML yang sudah ada. Nah, contoh latihan 1 mungkin nanti seperti ini ya, tampilannya sudah bisa. Kemudian yang dari dokumen atau pembuatan itu nanti juga bisa kita gunakan ketika menggunakan VS Code. Kita bisa running dengan klik kanan, kemudian kita open in default browser atau in other browser. Jadi lebih memudahkan juga nanti untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan fitur tersebut, kita perlu melakukan instalasi extension atau tambahan ya, aplikasi tambahan di VS Code. Ini kita akan praktekkan dalam tutorialnya. Kemudian dalam tag dasar HTML-nya kita akan belajar satu dulu kita untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang heading, bagaimana menggunakan sekumpulan kata yang menjadi judul atau subjudul dalam dokumen HTML dengan jenisnya atau dengan variasi ukuran yang berbeda-beda. Jadi pada dasarnya menyatakan suatu heading digunakan tag HX di mana X adalah level 1 sampai 6. Jadi HX ini didefinisikan ya, X-nya itu 1 sampai 6. Kita bisa menggunakan heading 1 sampai heading 6. Nanti kita akan lihat perbedaannya dari heading 1 sampai heading 6 itu seperti apa. Heading 1 itu ukurannya berapa, heading 2 itu ukurannya berapa, dan seterusnya. Oke, nanti ini bisa teman-teman praktikkan juga untuk ada dua source code latihan, nanti untuk sebagai pengantar dari pengenalan dari HTML ini sendiri. Oke, kita langsung praktikkan saja dari dua source code tersebut. Kita gunakan VS Code ya, atau Visual Studio Code. Nah, nanti kita bisa gunakan dari VS Code ini untuk tadi banyak sekali bahasa pemrograman yang kita bisa gunakan di dalamnya. Oke, kita bisa pilih di sini New File. Di sini langsung kita bisa gunakan atau kita bisa nanti langsung save ya. Di sini misalkan kita namakan latihan 1. Jangan lupa kita kasih HTML. Atau di sini kita bisa gunakan langsung. Nah, kita pilih .html. Oke, setelah seperti ini, kita akan mendefinisikan dari tag-nya tadi ya. Yang pertama adalah HTML. Oke, dari HTML, kemudian, nah dia langsung akan ada tag penutup. Tag penutup yang pertama adalah dia akan menggunakan backslash seperti ini. Nah, di sini setelah tag HTML ini terbuka, nanti akan otomatis dia akan ada tag dengan backslash seperti ini untuk penutup. Kemudian kita definisikan head. Head ya, head itu berarti untuk definisikan awal. Jadi ini digunakan nanti untuk pendefinisian awal dari misalkan nanti bisa didefinisikan untuk di atas, itu kita gunakan head-nya. Kita akan coba di sini, misalkan kita gunakan web pertama saya. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa taruh tag head ini di bawah atau di bersebelahan seperti ini juga bisa. Jadi nanti tinggal dari bagaimana kita mendefinisikannya. Sorry, kita akan definisikan ini dengan title saja ya, dengan title biar nanti ada lebih jelas di. Oke. Oke, setelah kita definisikan seperti ini di title, dia akan otomatis ya ketika kita lakukan pendefinisian, dia akan mengikuti ketika kita menggunakan VS Code,
Itu akan lebih mudah karena dia akan langsung ada tag penutup yang ikut menyertai. Ketika kita menggunakan Notepad++, itu belum ada fitur seperti itu, auto complete. Oke, kemudian setelah itu kita bisa definisikan untuk tag body. Nah, kita tutup, nah dia langsung ada tag body juga untuk penutupnya. Terus di dalam body-nya kita bisa isikan message apa yang akan kita isikan di dalam. Misalkan ini adalah web pertama saya. Misalkan seperti ini. Oke, kita sudah punya satu dokumen HTML sederhana. Kemudian kita simpan. Nah, ketika teman-teman ini mau running dari tadi ya filenya, kita kan simpan di sini. Nah, seperti ini bisa kita double klik seperti ini. Atau ketika kita menggunakan VS Code, kita bisa langsung eksekusi ini dengan kita klik kanan, kemudian kita open in default browser. Ketika ini belum ada, berarti teman-teman perlu melakukan yang namanya instalasi dari apa namanya ekstensi ya, dari ekstensi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tambahan fitur tersebut. Jadi kita bisa search, misalkan open in browser ya. Sorry. Oke, di sini. Kita bisa, nah ini ada ya, saya sudah open. Nah, di sini open in browser. Jadi ini kita bisa lakukan install karena sudah saya install, di sini sudah ada tulisan uninstall. Oke. Nanti kalau belum, ini tidak terlalu besar ya untuk size-nya, bisa teman-teman langsung instalasi ketika belum. Ketika sudah, nanti akan ada seperti ini. Baik dari default browser yang sudah kita definisikan di OS kita ataupun in other browser. Oke, langsung kita buka seperti ini. Langsung tampil message-nya. Halo guys, ini adalah web pertama saya. Oke, seperti itu. Jadi tadi message-nya ada di ini ya, ada di kita close saja. Nah, kita open. Nah, biar nanti dokumen hit-nya bisa kelihatan karena tadi tab-nya terlalu banyak ya. Oke. Jadi di sini title-nya, hit-nya dia akan load web pertama saya. Nah, di sini akan message-nya ada di body-nya. Halo guys, ini adalah web pertama saya. Dia akan ditampilkan di situ. Kemudian title-nya ada di hit, berarti dia ada di atas di sini. Web pertama saya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen yang kedua. Kita gunakan yang kedua, yaitu latihan kedua. Jadi nanti teman-teman praktekkan ini untuk sebagai latihan di rumah ya. Karena kita masih perkuliahan secara daring, jadi nanti kita usahakan memang tetap maksimal dengan apa dong, praktikum mandiri yang teman-teman lakukan. Oke, di sini ini langsung bisa saja seperti ini ya, langsung di save. Nanti kita sudah berikan ekstensi .html di belakangnya, nanti otomatis akan terdeteksi HTML. Oke, kemudian kita definisikan untuk yang kedua ya, dokumen latihan yang kedua, kita gunakan tag pertama juga biasa, HTML. Oke, kemudian kita definisikan langsung body di sini, karena kita akan belajar tentang heading. Heading seperti apa sih penggunaannya? Nah, kita bisa definisikan di sini di dalam body. Nah, kemudian kita gunakan heading. Tadi konsepnya adalah HX. X itu didefinisikan dari 1 sampai 6. Kita coba buka panduannya di modul praktikum. HX. HX ini kita definisikan atau menyatakan dari level headingnya, level 1 sampai level 6. Apa bedanya heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, sampai heading 6? Nah, itu nanti akan kita lihat di dokumennya seperti apa.
Jadi X ini didefinisikan 1 sampai 6. Jadi ada 6 heading yang kita bisa gunakan dalam dokumen HTML. Kita gunakan tag penutupnya juga sama. Ada tanda backslash seperti ini, kemudian HX atau implementasinya seperti ini. H1, tutupnya juga H1, H6 juga tutup H6. Oke, kita coba dengan heading yang pertama. Heading 1. Kita tuliskan heading 1 adalah 24 poin. Oke, sambil kita tulis ya. Oke, selanjutnya kita kasih BR. Apa itu tag BR? Di sini break kita untuk memberikan space, jarak dari heading atau dari tampilan pertama ke tampilan berikutnya. Karena nanti ada 6 heading yang akan kita gunakan. Jadi biar rapi, kita kasih break di setiap heading yang kita gunakan. Jadi setelah heading ya, tag penutup heading kita gunakan break. Setelah itu kita baru mulai lagi untuk heading yang kedua. Oke, di sini sebenarnya sudah kelihatan ya teman-teman, bahwa saya menggunakan atau mendefinisikan dalam latihan ini sudah ada ukuran poinnya. Jadi sebenarnya teman-teman sudah mengidentifikasi. Tapi nanti kita lihat resultnya seperti apa secara langsung, biar kita juga tahu definisinya ini sebenarnya sudah menggambarkan seberapa besar atau seberapa size yang digunakan pada masing-masing jenis heading. Adalah 12 poin untuk yang heading 4. Jadi ketika nanti digunakan apa fungsi heading ini sebenarnya? Heading di sini digunakan nanti untuk ya teman-teman ketika akan menggunakan atau membangun sebuah website otomatis akan perlu untuk mendefinisikan heading yang digunakan karena misalkan untuk judul berarti apakah dia akan menggunakan heading 1 sampai heading 5 atau heading 6 itu tergantung dari kebutuhan lagi. Balik lagi ke bagaimana tampilan layout dari website itu sendiri. Kalau heading-nya saja tidak match dengan tampilannya, maka otomatis juga akan menjadi problem di desain secara visualnya. Oke, sudah. Kali ini kita tutup dengan break lagi. Oke. Tag body. Jadi kita jangan terlalu ini dulu. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham, tapi di sini kita refresh, kita flashback kembali bagaimana kita memfungsikan dari tag-tag HTML ini. Kita kan masih di pertemuan pertama nih. Kita harus pahami dulu fundamentalnya seperti apa. Jadi di HTML di sini teman-teman akan dibuka ya HTML-nya, kemudian tag-nya ditutup di sini. Ketika tidak ada tag penutup ini, maka akan ada message error. Begitu juga body, di sini juga dibuka, di sini ada tag penutupnya. Heading juga seperti itu. Kecuali untuk break memang dia hanya digunakan untuk memberikan space jarak antara tampilan atau tulisan pertama dengan tulisan di bawahnya, seperti itu. Jadi pastikan ketika ada tag pembuka, ada juga tag penutupnya. Tag pembuka, tag penutup. Oke, mungkin untuk case source code yang masih 16 baris ini masih dapat dapat dilihat secara mudah gitu. Tapi ketika nanti source code-nya sudah beratus-ratus halaman, beratus-ratus baris atau beribu-ribu baris, itu nanti akan lebih mudahkan ketika kita telaten dalam menggunakan tag pembuka dan penutup. Nah, kenapa saya menyarankan VS Code ini? Karena dia sudah ada auto untuk mengenerate dari tag
pembuka dan juga penutupnya. Ketika nanti teman-teman menggunakan Notepad++, memang belum ada auto generate dari tag pembuka dan penutup. Itu akan menjadi sebuah apa ya namanya? Sebuah case juga ketika memang kita ada error atau ada miss dalam pembuatan source code. Oke, setelah itu kita coba running di sini, open in default browser. Oke, tampilannya ada seperti ini. Heading 1 adalah 24 poin, heading 2 adalah 18 poin, dan sebagainya. Nah, di sini tulisan ini akan semakin mengecil. Tadi kan sudah saya mention di awal, dari sini sudah kelihatan bagaimana atau sejauh mana ukuran dari heading tersebut. Ketika kita menggunakan heading 1 berarti ukurannya segini. Heading 2 adalah segini, heading 3 segini, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan ini sesuai dengan kebutuhannya. Mau di title apakah ini segini itu cukup, atau title itu harus segini, atau segini. Itu tergantung dari tampilan layout dari website itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk materi kali ini. Kita akan pahami dulu dari konsep dasar fundamentalnya, kita menggunakan tag-tag dasarnya, kemudian kita menggunakan heading di sini untuk mengidentifikasi dari penggunaan heading yang kita bisa terapkan di dalam website. Oke, mungkin seperti itu penyampaian dari saya. Nanti bisa secara mandiri atau teman-teman ekspor sendiri juga bisa. Ini masih sangat sederhana untuk praktikum yang pertama kali ini. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.